Mending beli yang mana? Audio interface atau mixer? Kalau kamu masih bingung nih mau pilih yang mana, tonton video ini sampai habis. Halo semuanya, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin segmen Pothead di channel YouTube Potluck Podcast Kolektif. Di channel ini aku suka ngebahas topik-topik seputar peralatan audio, podcasting, dan home recording. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik-topik kayak gini, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Mendingan pilih yang mana nih? Audio interface atau mixer? Kalau menurutku sih tergantung ya jawabannya. Jadi tergantung dari kamu kecenderungannya mau pakai buat apa. Coba ya kita bahas satu-satu dari yang audio interface dulu nih. Jadi audio interface ini kan fungsinya dia itu untuk mengalirkan sinyal mikrofon atau sinyal instrumen menjadi format yang bisa dikenali oleh komputer dan software. Terus audio interface ini tuh juga fungsinya untuk mengalirkan audio dari komputer ke headphone atau ke studio monitor. Nah, audio interface ini juga bisa diartikan sebagai sound card eksternal dan dia tuh juga ada format yang lebih sederhana nih ya. Ini namanya USB sound card, kayak yang ini bisa kamu lihat sekarang nih, ini punyaku. Nah, tapi memang fiturnya juga lebih sederhana. Jadi dia memang hanya bisa untuk mikrofon yang dayanya tuh di bawah 4,8 volt alias nggak perlu phantom power. Misalnya tuh kayak mikrofon earphone handphone atau kayak shotgun mikrofon yang kecil kayak gini. Atau juga kayak lavalier microphone atau apapun yang koneksinya itu pakai jack 3,5 mili. Nah, audio interface yang umum sekarang itu ya, bentuknya tuh kayak gini, seperti yang biasa kamu lihat, ini punyaku. Mereknya ini Focusrite Scarlett 2i4. Jadi di bagian depannya tuh ada dual input, ini untuk XLR dan jack 6,5 mili. Terus juga ada tombol untuk phantom power ya, ini untuk kondenser studio. Terus juga di sini ada untuk monitoring headphone. Terus inputnya ada yang 1 channel, ada yang 2 channel, dan seterusnya. Kemudian untuk outputnya, nah di sini ada output untuk stereo, terus ada juga output untuk RCA, dan ada juga MIDI output. Atau ada juga yang gabungan dari ketiganya kayak yang aku punya sekarang ini. Nah, orang tuh pakai audio interface biasanya karena mereka tuh pengen menghasilkan suara yang netral. Ini bukan maksudnya kayak suaranya bagus, eno atau coki ya, tapi maksudnya suara yang as iris aja gitu. Walaupun memang beda interface itu suaranya bisa beda, tapi sedikit tergantung dari preampnya. Jadi memang fungsinya itu kan suara yang masuk ke interface itu dikeluarkan ke komputer supaya bisa direkam dan diproses di DAW. Jadi memang fungsinya tuh sebenarnya cuma begitu aja. Terus kalau untuk harga, ini menurut pengetahuanku ya, yang umumnya dipakai untuk home recording nih, jadi bukan untuk settingan profesional. Yang 1 input itu biasanya di kisaran harga 800 sampai 1,5 jutaan, kalau yang 2 input itu biasanya di kisaran 2 jutaan. Nah sekarang kalau untuk mixer gimana nih? Jadi seperti namanya, mixer ini memang fungsinya untuk nyampur atau mixing. Terus mixer itu juga ada mixer yang analog dan digital ya. Kalau digital ini artinya dia juga sudah berfungsi sebagai audio interface. Jadi dia bisa mengkonversi suara menjadi format yang dikenali oleh komputer dan software. Nah, keunggulannya mixer ini adalah karena kita bisa memproses suara kita saat itu juga. Jadi selain ada slider atau knob untuk gain level, di mixer itu juga ada pilihan-pilihan kayak EQ, kompresor, atau bahkan efek-efek suara. Terus besaran gain per channel, EQ, dan efek-efek suara dan yang lainnya itu bisa diatur sedemikian rupa. Jadi kita bisa mengatur semua suara yang masuk pas lagi proses rekaman. Dan menurutku memang mixer ini tuh paling cocok dipakai kalau misalnya kamu tuh sering rekaman live, rekaman ramean, atau mungkin streaming atau bahkan rekaman online. Nah, mixer yang aku pakai di sini, ini mereknya Soundcraft Notepad 12X. Ini aku dipinjemin sama teman-teman dari IMS buat aku coba-cobain. Jadi terima kasih IMS, dan kalau misalnya ada dari kamu yang nanti tertarik nih sama mixer ini, atau mungkin produk-produk lain dari AKG kayak headphone dan mikrofon yang sekarang aku pakai, nanti kamu bisa cek ke deskripsi video ini, infonya aku taruh di sana. Jadi di mixer ini kan sudah ada fitur EQ nih. Biasanya kan kalau misalnya kita pakai audio interface, kita tuh nge-EQ biasanya pas lagi proses editing di DAW. Nah, karena di mixer ini udah ada EQ, jadi kita bisa langsung setting suara kita pas lagi rekaman. Terus selain ada EQ, di mixer ini juga ada fitur sound effect.
Ini tuh misalnya ada reverb, ada chorus, dan ada delay. Nah, jadi selain untuk suara, mixer ini juga sebenarnya bisa dipakai untuk ngatur suara instrumen ya. Jadi misalnya kamu lagi rekaman alat musik gitu, entah itu gitar, bass, atau mungkin yang lainnya, kamu juga bisa ngatur EQ-nya langsung di mixer ini. Kalau misalnya dari segi harga, jadi kalau aku cek di marketplace, Soundcraft Notepad 12FX ini tuh kisaran harganya di sekitar 3 juta. Dan menurutku ya, ini menurut sepengetahuanku juga, jadi bisa jadi salah. Setauku tuh harganya mixer itu lebih murah dibandingin audio interface. Ini tuh dari segi pilihan, jadi maksudnya banyak mixer yang multi-channel itu tuh harganya lebih murah kalau dibandingin dengan audio interface yang jumlah channelnya tuh sama. Dan dulu juga waktu awal-awal aku tuh dulunya tuh beli mixer gitu dibandingin audio interface kayak yang aku pakai sekarang ini. Cuma memang menurutku ya audio interface itu secara bentuk lebih simpel gitu ya kalau misalnya ditaruh di meja rekaman. Sementara kalau mixer itu memang secara bentuk dia lebih besar biasanya jadi memang memakan tempat lebih banyak. Dan lagi pula kalau untuk sekarang-sekarang ini, aku tuh memang lebih sering rekaman monolog ya dibandingin rekaman ramean atau mungkin rekaman live atau streaming. Nah, jadi balik lagi nih ke pertanyaan yang di awal ya. Mendingan mana, audio interface atau mixer? Kita bahas yuk pros and cons-nya satu persatu. Yang pertama, dari segi harga. Jumlah channel yang lebih banyak dengan harga yang sama. Ini udah pasti poin plusnya di mixer. Terus yang kedua, ini dari segi simplicity. Kalau misalnya kamu pengen yang setupnya ringkes, terus juga dipakainya cuma buat rekaman, nah ini poin plus di audio interface. Kemudian yang ketiga, ini untuk edit on the go. Kalau misalnya kamu perlu yang bisa setting suara langsung nih pas lagi rekaman, poin plusnya di mixer. Kalau audio interface itu kan ukurannya rata-rata kecil ya, dan dia tuh juga untuk dayanya bisa langsung dicolok ke komputer, jadi nggak perlu colokan listrik tambahan. Nah, ini poin plus di audio interface. Yang kelima, ini kalau untuk live ya. Jadi kalau misalnya kita siarannya itu langsung, atau misalnya untuk streaming, atau bahkan untuk rekaman jarak jauh kayak interview, ini poin plusnya di mixer. Karena kalau di mixer, yang ada fitur FX Send itu, kita tuh bisa misahin sinyal yang mana mau dikirim ke siapa. Terus yang keenam, ini konektivitas. Jadi kalau audio interface itu kan secara fungsi memang dia tuh untuk mendigitalisasi suara ya, biar bisa dikenali sama komputer dan software. Dan dia juga bisa dipakai untuk menghubungkan kayak MIDI controller, keyboard, dan lain sebagainya. Sementara kalau mixer, dia tuh ada mixer yang analog. Jadi artinya dia ini nggak bisa berfungsi sebagai audio interface yang bisa mendigitalisasi suara. Jadi kalau konektivitas, poin plusnya ada di audio interface. Kemudian yang ketujuh, ini di luar aspek audio sih ya. Cuma memang secara bentuk nih, audio interface itu biasanya tuh desainnya tuh cakep-cakep gitu. Jadi memang kelihatan bagus untuk kita setup atau misalnya kita bikin video di YouTube. Sementara kalau misalnya kita pakai mixer, karena dia tuh knobnya banyak banget gitu ya, kita akan terlihat lebih profesional. Soalnya kalau di mata orang umum nih yang mungkin dia nggak ngerti ya, kita tuh akan dianggap lebih profesional kalau misalnya kita kelihatan pakai alat yang tombol-tombolnya tuh banyak banget ketimbang misalnya kita pakai audio interface. Nah, jadi baik audio interface maupun mixer itu sama-sama punya kekuatannya masing-masing. Jadi tergantung dari kita mau pakainya buat apa. Dan idealnya sih sebenarnya ya kalau kita bisa punya dua-duanya. Kalau kamu sendiri gimana nih? Lebih pilih audio interface atau mixer? Nanti tulisin ya di kolom komen di bawah. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di-like. Kalau tidak suka, di-dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif. Tekan tombol lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan kalau ada video terbaru. Follow Pothead di Instagram @pothead.id. Sampai jumpa lagi. Dadah!